got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm wild, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Salatu wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man hadara fi hadhihi mujalasah di haflati Isra wal Mi'raj fi syahri Rajabiyah. Amma ba'du, sa'adatul qurama ingkang kula mulyakaken Bapak Kepala SMP Negeri 2 Solo panjenenganipun Bapak DRS Pitoyo Atollahu umroh fima fi maslahatul ummah, jajaran dari Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 2, anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita duduk di sini berarti menunjukkan calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Ciri-ciri calon penghuni surga itu simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ciri-ciri calon penghuni surga itu adalah di mana di wajahnya terserat bekas sujud. Bukan berarti kudu batu ireng, ya, tapi asaris sujud itu akan muncul sendiri perbedaan orang-orang yang sholat dan orang yang tidak sholat. Jadi kalau hari ini kita duduk di sini berarti kita calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ciri-cirinya selalu ruka'an sujadah, mboten ninggal sholat. Saya tanya sing manan, kayak ini sing ora subuh ngacung, sing ora sholat subuh ngacung, tenanan gak apa-apa, dhuwur. Berarti rata-rata subuh. Anak putri yang tadi malam berhalangan ngacung, yang berhalangan ngacung, dhuwur. Yang tidak berhalangan ngacung, sing ora ngacung, sing ora sholat ngacung, sing ora sholat ngacung, sing ora sholat karena faktor berhalangan, ya. Tadi saya sampaikan calon penghuni surga adalah simahum fi wujuhihim min asaris. Manusia itu tinggal 2 pilihan. Nek pengen mlebu swarga ya kudu sholat, nek pengen ngrasakno neraka ora usah sholat. Pilih yang mana? Pilih yang sholat. Berarti sing ora sholat pilih swarga apa pilih neraka? Pilih swarga. Itu berarti munafik. Nggih, lesane jaluk swarga, pribadinya ndak mau itu berarti munafik pada diri sendiri. Ciri-ciri orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-ciri pribadi yang masih munafik itu nek dijak sholat, nek awake arep nglakoni sholat iku aras-arasen. Jadi kalau hari ini kita mau mengamalkan sholat, mau istiqomah sholat, kok isih aras-arasen, dalam jiwa kita masih terkena virus munafik.
Besok penyakitnya sampean. Jadi kita itu kena penyakit munafik. Munafik bukan kepada orang lain. Kalau idza haddasa kadzaba, berbicara bohong, jadi berarti munafik sosial. Tapi kita kena munafik pribadi. Tengerane nek dijak salat isih aras budalno kafe karo budalno masjid, semangat budi. Semangat budi. Kafe apa masjid? Itu bagian dari ciri-ciri jiwa yang masih munafik. Sampean mangkel tanda munafik terserah, karena itu yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran tadi malam saya pelajari, saya menemukan 61 ayat yang menyebut kalimat sholat. Berapa ayat? 61 ayat saya pelajari tadi malam. Itu menyebut kalimat sholat. Kemudian kalimat yang menyebutkan kubur, itu saya temukan ada 7 ayat. Yang al-qabru bentuk mufrad itu 1 ayat dalam surat At-Taubah. Kemudian yang kubur itu 6 ayat. Yang maqabir dari jamak kubur menjadi segot muntahal jumuk maqabir itu 1, yaitu di surat Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Artinya bagaimana? Hari ini silahkan sampai Anda sholat, tenang saja, tidak akan langsung disiksa Allah. Kalian tidur terus supaya subuh, tidak apa-apa, tidak langsung disiksa Allah. Tapi ingat, kita akan masuk di kuburan. Dan yang pertama ditanyakan Allah adalah nilai sholat. Bukan ranking bahasa, bukan ranking matematika, bukan haji ping piro, bukan umrohnya ping piro, tapi yang ditanya besok nilai pertama di kuburan adalah sholat. Siapa yang tidak masuk kuburan ngacung? Sing kira-kira orang mati ngacung? Mati semua? Maka bekal utama adalah sholat. Paham? Isah pengen tinggal sholat? Apa artinya setiap bulan Rajab dimanapun kita peringatan Isra wal Mi'raj, ada sholawatan, kita ke sana kemari mengikuti gebiar sholawat, tapi tidak melakukan sholat, itu sebetulnya kita menghina kebat. Diwaca kang arep ya taat, diwaca kang mburi ya. Dia kok tahu ya. Kira jarak bapak aku maca ngoten mawon. Apa artinya kalau sudah atiullah dibolak-balik zaman apapun, perubahan kondisi apapun, kalau jiwa jatah aja tetap taat. Ya, dimanapun kita berada ya tetap taat. Itu hebatnya kalau kalimat taat ditulis, diwaca kok ngarep ya taat, diwaca kok mburi ya taat. Coba kalau yang sadar itu kalau dibalik dari piye niku? Gak podo. Salat kalau dibalik jadi bagaikan air di atas daun lanjut pendirian kan? Ya. Ketaatan itu adalah bukti kita tunduk kepada Allah. Nah, kita iso diarani wong tunduk mbek Gusti Allah niku salat. Bocah kalau kusuk salat. Maka salat itu bagian dari indikator seseorang itu taat beragama atau tidak, itu dilihat dari sholat. Rukun Islam wonten pinten? Ada 5, 1, 2, 5, 5, 3, 4. Misalkan dalam ujian agama, rukun sholat disebutkan, rukun iman, rukun Islam disebutkan 5, tapi menyebutnya acak. Betul apa salah? Betul apa salah? Padahal di situ tidak ada urusan tartib. Rukun Islam tidak menyebutkan tartib. Beda dengan rukun sholat, harus Tapi seandainya diacak, jawaban itu tetap salah. Dari
dari kelima rukun Islam itu semuanya ada dalam sholat. Semuanya ada dalam sholat. Pertama tadi apa? Syahadat. Kita berbicara asyhadu, menyaksikan, saya bersaksi. Kalimat asyhadu itu ada sebagai syarat sah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak boleh menggunakan kata sinonim dari asyhadu. A'tarifu, saya mengakui, tidak boleh. Absiru, saya melihat, tidak boleh. Anduru, saya meyakini, juga tidak boleh. Aktak itu tidak boleh, Islamnya belum sah. Harus menggunakan kalimat asyhadu, saya bersaksi. Mengapa yang dipilih oleh ulama ahli teologi adalah asyhadu? Karena seorang yang bersaksi itu dia berada dalam sebuah kejadian. Saksi kecelakaan berarti dia ada dalam tempat kecelakaan. Kalau kita bersaksi, maka kita berada di dalam hadapan Allah. Maka syahadat disebutkan dalam sholat. Setiap kali kita tahiyat, maka kita menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Di dalam sholat ada zakat. Zakat itu artinya mengeluarkan sesuatu yang menjadi hak milik kita, kita serahkan kepada orang lain. Kita meninggalkan waktu, mestinya istirahat untuk diri kita sendiri. Tapi waktu itu kita buang, kita berikan kepada Allah Subhanahu. Itu bukan dari ikhraju nafsih ila ghairi. Kita mengeluarkan yang mestinya hak milik kita, kita berikan kepada orang. Maka ketika kita sholat, kita sudah memberikan yang hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo ngomong diri. Sampean pengen jadi guru napa mboten? Coba tanyakan Bu Guru, itu kalau Bu Guru ngajar, siswane ngomong dhewe kudu muring-muring napa mboten? Maka kalau saya ngomong, sampean ngomong dhewe ya muring-muring. Ojo ngomong dhewe. Sok sampean nek dadi guru, nek dadi mubalek ndak ra dirungono wong. Pengen pinter? Kalau kepengen pinter ya harus ngerti. Mulanya wong pinter belum tentu ngerti. Ya. Coba saya dengarkan. Ayat Al-Qur'an ada begini. Walladzi amsaakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Itu diulang 7 kali dalam Al-Qur'an. Manusia lahir itu punya indera semuanya. Tapi yang berfungsi sam'a, pendengaran. Anak kecil sudah melihat, tidak pernah tahu warna hijau, kuning, biru, tidak bisa membedakan. Tapi pendengarannya sudah bisa berfungsi, mengetahui, bisa membedakan itu suara ibunya, itu suara bapaknya. Dan pendengaran itu yang pertama bisa berfungsi. Walladzi ansa'akum wa jalakumus sam'a. Setelah sama, pendengaran, wal absar, penglihatan. Kemudian wal afidah, hati yang akan difungsikan oleh Allah Subhanahu, itu diulang 7 kali dalam Al-Quran. Maka pendengaran itu penting. Sampai iso ngerti, itu berawal dari Coba kalau kamu sejak kecil dikumpulkan dengan kambing, pasti akan mbak-mbek kaya wedhus. Percaya? Kalau tidak percaya, sampeyan nanti anak kumpulno pitik. Ya, ojo diwarno wong, engko ngomongnya kaya pitik apa kaya wong. Mengapa sampai bisa berbicara? Karena pendengaran kita yang pertama adalah merekam ucapan-ucapan manusia. Sing alas iku sapa jenenge? Tarsan. Mengapa tidak bisa ngomong? Karena tidak bergaul dengan manusia. Berarti pendengaranlah yang pertama. Mulane sampean rungono, dan pendengaran itu berfungsi dengan sesungguhnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku wis ngotot dong. Wis serak suaraku niku nggih. Dirungono tenanan. Nanti rangkumane sepados pas.
Jadi 61 ayat itu kebanyakan 70% bergandengan dengan zakat. 3 dari ayat dari 61 itu saya temukan bergandengan dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka sholat itu adalah sebagai tempat untuk memohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita minta pertolongan kepada orang 2 kali, 3 kali kita ditolong, 5 kali, 10 kali wes bosen nulung wong niku. Tapi Allah tidak pernah bosan memberikan pertolongan, apalagi permohonannya, permintaan pertolongannya lewat sholat pasti diterima oleh Allah. Maka dalam sholat ada 8 permohonan yang kita ajukan kepada Allah untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Apa itu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Ada 8 permohonan permintaan pertolongan kita kepada Allah di dalam sholat. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Di situ ada saat-saat kita melaporkan kebutuhan kita kepada Allah. Rabbi firli, ya Allah ampuni saya. Siapa orangnya yang tidak berdosa? Semua orang pasti punya dosa. Dulu sampean datang kelas 1 berpapasan dengan Pak Guru itu ndilo. Setelah diajar selama 3 tahun, nek kepethuk Pak Guru ora ndilo malah ndanga. Betul apa betul? Sudah berubah, padahal ilmunya tambah, tapi akhlaknya tidak berubah. Dulu kita ketemu awal kita masuk dengan teman kita sopan, tapi hari ini sudah buli-bulinan. Betul? Maka kalau dulu hadisnya populer dengan sedekah jariyah, sekarang dengan era teknologi ini ada dosa jariyah. Apa? Gawe postingan. Ya Banda? Postingan sing disawang ora bener, ini berarti dosa jariyah. Sampean mati postingane isek no kuburan akan dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, HP adalah alat bisa membawa kita ke neraka, bisa membawa kita di surganya Allah Subhanahu. Mata kita sering melihat HP, apa sering melihat buku pelajaran? Sing dilihat HP itu apa? TikTok. Apa mana? Nek sing ngono-ngono iki pinter. Artine inna sholati iku apa? Sesungguhnya Maliki Yaumiddin artinya apa? Maka saya itu sudah berpikir di mana saya sampaikan. Dalam mengartikan shadaqallahul azim, setiap ada sari tilawah itu banyak yang salah. Hanya diartikan maha benar Allah dengan segala al-azim itu ditinggalkan. Ya. Di mana-mana ini banyak yang salah. Dan saya kampanyekan itu banyak yang salah. Al-azim maha besar, maha benar Allah, yang maha mulia, yang maha agung atas segala firman-Nya. Sing akeh mung diartikan maha benar Allah atas segala membuang kalimat al-azim. Begitu juga mahalul qiyam itu wes jarang anut larian. Dimanapun saya sampaikan, kalau yang dibaca fahtazal arsu toroba wasti besaro itu maulidud tiba, mahalul qiyame urute ya Nabi salam alaika sak teruse asrafal badru. Kalau mahalul qiyamah asrafal kaunu tihaja itu mestinya yang dibaca adalah sintud duror.
Lah iki dina wis diwolak balik, gak gandengane digatukno. Walaupun itu tidak dosa. Dan saya termasuk, kalau saya disebut kiai, kula sing paling mboten setuju nek ana mahalul qiyam karo golek duit. Itu saya paling tidak setuju. Ya. Karena kita takziman wa ikraman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli. Yang kedua apa yang kita permohonkan kepada Allah? Warhamni. Kita minta dikasihi Allah. Coba kalau Allah tidak menebarkan rasa kasih sayangnya di dunia ini, wis akeh wong paten pinaten, wis akeh orang saling membunuh. Sekarang sudah banyak orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya. Karena apa? Rahmatnya Allah sudah perlahan dijabut di muka bumi ini. Maka jangan heran tanda-tanda hari kiamat di akhir zaman itu banyak pembunuhan. Karena apa? Rahmatnya Allah sudah dicabut dari muka bumi ini. Maka orang sholat itu sebetulnya minta untuk kedamaian dunia, minta untuk ketenangan manusia agar hidupnya terus selalu berdampingan. Karena manusia disebut dalam Al-Quran dengan kata insan yang berakar kata harmoni, disebut uns yang artinya adalah damai. Paham? Jadi kalau sampean sholatnya tenanan, sebetulnya sampean pejuang-pejuang untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan dunia ini. Itulah artinya warham. Karena kalau satu sama lain saling mencintai, tidak mungkin terjadi pertengkaran, tidak mungkin terjadi pertumpahan darah, karena semuanya saling mencintai. Paham? Paham? Jadi kok ono bocah senengane tawur, bocah senengane tukaran, berarti belum menjiwai ketika sholat warhamni. Rekaman amal sampean ada di tulang belulang semuanya, mulai kepala sampai ujung kaki, merekam semua amal perbuatan kita. Maka Allah besok itu syari'ul hisab, gak suwe oleh ngisab, semuanya sudah ada alatnya. Canggih Allah itu. Maka kalau hari ini kita belajar sebetulnya adalah ingin mengangkat derajat kita sendiri. Wong iku beda karo makhluk liyane sebab punya ilmu. Warfa'ni warzukni. Ternyata di dalam sholat itu juga minta rizki. Orang mau menghilangkan dosa kepingin masuk surga, tapi sholat sebetulnya minta rezeki kepada Allah. Kadang orang tawasul di wali-wali, tapi dia tidak mau sholat, padahal tawasul yang lebih utama adalah sholat. Datang kepada para kiai untuk mendoakan agar rezekinya lancar, tapi ketika sholat dia lupa bahwa itu ada doa yang mustajab, yaitu warzukni. Kemudian wahdini, minta dibimbing oleh Allah lewat manusia, mungkin lewat Al-Quran. Kalau misalkan di Pandanagung di perempatan ada arah ke barat berbunyi jurusan Ponco Jatirogo, percaya apa tidak? Arah timur jurusan Tuban, percaya apa tidak? Itu benar apa tidak? Tulisan itu barang mati apa barang hidup? Al-Quran itu tulisan, benar apa enggak? Kalau alat-alat di dunia tidak bisa menjangkau alam kubur yaumul kiamah, tapi tanda-tanda hidayah dalam Al-Quran itu bisa menjangkau tanda-tanda masuk kuburan. Tidak bisa menjangkau bagaimana rambu-rambu di yaumul mahsyar. Maka bacalah Al-Quran agar hidayah itu datang. Maka sholat pasti kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Coba sampean kalau di lampu merah itu berhenti, itu mergo taat apa mergo di polisi?
Nenek lampu merah nih lho berhenti, ikut mergo taat apa wedi polisi? Wedi polisi. Sampai helman, ikut mergo wedi polisi apa kepengen selamat? Itu berarti sudah sadar seperti ini, sadar. Ya. Ini dini. Jadi hidayah itu akan menimbulkan kesadaran, hidayah itu akan menjadikan manusia menjadi pribadi yang tahu kesalahan dan tahu jalan yang benar. Iku dini. Kemudian apa bawah dini? Wa'fu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini dalam sholat ada terapi kesehatan. Apa itu wa'afini? Minta sehat dohiron wa batinan. Kalau kita olahraga lari, kita olahraga yang lainnya, tapi dalam sholat pun kita diterapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah doa, dan doa itulah yang lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam keadaan sholat. Paham? Yang terakhir wa'afini wa'fu anni. Apa wa'fu anni itu? Dosa tapi dihapus. Makanya kalau tahlilan itu ada wa'firli. Nah, wa'firli itu dosa ditutup. Ibarat nulis salah ditutup, sewaktu-waktu bisa dibuka. Tapi kalau wa'fu itu langsung dibuka, tulisannya tertutup, hilang semuanya, tidak ada bekas. Itu bedanya wa'fir sama wa'fu. Maka ketika sholat semuanya minta dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat pakaian kita pakai pemutih, hilang segala noda dan yang kelihatan akan tampak putih. Itu sebetulnya nilai sholat permohonan kita yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bersama-sama, Rabbil firli. Sebentar. 1, 2, 3. Rabbi. Itu ingat-ingat. Ada 8 permohonan tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sing asale salate urung wedi nek Gusti Allah, setelah ini menjadi takut kepada, karena ada makalah la yakunul khairu, tidaklah ada sebuah kebaikan. Hari ini kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj, sebuah kebaikan. Tapi la yakunul khairu, tidaklah akan muncul sebuah kebaikan illa ayyazidat taqwa, kecuali kebaikan itu menghantarkan kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan hari ini bagus, tapi kalau tidak mengarah kepada ketakwaan, maka itu belum bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diperhatikan makalah ini. La yakunul khaira ila ayyazidat taqwa. Tidaklah ada sebuah kebaikan kecuali kebahagiaan itu akan mengantarkan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang sempurna dalam beribadah, menjadi jiwa-jiwa yang teguh, taat, dan menerima semua aturannya Allah. Mudah-mudahan di hati kita dijauhkan dari rasa menentang hukum-hukum Allah, dan kita diberi kesadaran bahwa kita manusia ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ya Allah bi barakati haflati hadis sa'ah fi Isra wal Mi'raj nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ij'alna wa man hadara fi hadhihi mujalasah mimman yuqimus shalah wa mustaqimus shalah wa mimman ahya qalbahu bis shalah. Allahumma ja'al shalah, Allahumma ja'alis salata takunu fi nufusina, Allahumma ja'alis salata takunu fi anfusina, Allahumma ja'alis salata takunu fi anfusina. Ya Allah, ya ilahana, nahnu nad'uka kama amartana bihaqqi qaulika rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a, rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya ilahana, ya mujibas sailin wa ya ghiyasan mustaghisin, aghisna ala ihya'i dinika wa nasri ilmika wa bina'i hadil istima' ya Allah ya karim, akrimna bi taqwa, akrimna bil ilmi, akrimna bil ibadah, akrimna bi taqwa, akrimna bis sadaqah, akrimna bil ghina ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman irhamna walau ma'a kasrati dzunubina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwan. Ya ilahana ya mujibas sailin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.